Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Saat ini kita hidup di zaman yang bising. Bahkan saat gak ada suara sekalipun, hati kita tetap ribut. Scrolling sosial media, suara notifikasi, target pekerjaan, ekspektasi orang lain, dan pikiran kita sendiri, semua bersaut-sautan di dalam kepala. Hati dan pikiran kita terus ramai dengan hal-hal itu. Kita mungkin tidur, tapi nggak benar-benar istirahat. Kita duduk sendiri, tapi isi kepala tetap berisik. Bahkan kita sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Tanpa sadar, kita mulai terbiasa hidup dalam kebisingan, sampai lupa bahwa hening itu perlu. Padahal, justru dalam keheningan, hati bisa dengar suara yang penting, suara nurani, suara iman, dan sapaan lembut dari Allah. Keheningan itu bukan kelemahan. Justru dari diam seringkali muncul kesadaran. Dalam tenang muncul pertanyaan yang paling jujur. Dalam hening muncul keberanian untuk melihat ke dalam. Coba kamu ingat hari-hari terakhir ini, berapa kali kamu benar-benar hening, tanpa buka HP, tanpa gangguan apapun, tanpa mikirin kerjaan atau isi chat yang belum dibalas. Selama ini kita terbiasa multitasking ya. Makan sambil scrolling TikTok, kerja sambil dengerin musik, sholat sambil mikirin deadline. Bahkan saat liburan pun, pikiran masih ramai tak bisa tenang. Kebisingan itu pelan-pelan bikin hati kita jadi lelah. Kita susah bedain mana suara dunia, mana suara diri sendiri, dan mana suara hidayah dari Allah. Jiwa yang tenang itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahu kapan harus berhenti. Allah sendiri menegaskan bahwa ketenangan itu datang dari zikrullah, ingat kepada Allah, bukan dari distraksi. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tapi masalahnya, kita jarang memberi ruang untuk itu. Kita sibuk, bukan karena semuanya penting, tapi karena kita takut untuk sekedar diam. Kita takut hening, karena kita takut menghadapi kenyataan bahwa ada luka yang belum sembuh, ada beban yang belum kita terima, ada rasa bersalah yang belum kita mintakan ampun. Dan hening membuat kita jujur. Dalam diam, tak ada tempat bersembunyi dari diri sendiri. Tapi justru disitulah pintu pulang dibuka. Dulu, para ulama punya waktu-waktu hening. Duduk diam di masjid setelah subuh, jalan kaki sambil berzikir, menyendiri hanya untuk merenung. Sekarang, kita buka mata langsung cari HP. Kita panik kalau nggak ada suara. Seolah-olah sunyi itu kesepian yang menakutkan. Padahal sunyi itu penting. Karena dalam sunyi, kita bisa menyadari sesuatu. Bahwa kita terlalu sering lari dari diri sendiri. Bahwa selama ini kita sibuk tapi hampa. Bahwa suara hati kita sudah terlalu lama tak didengar. Kadang kita butuh sejenak berhenti, bukan karena lelah ya, tapi karena kita ingin sadar. Dalam keheningan, kita bisa menyebut nama Allah tanpa tergesa-gesa. Kita bisa membaca satu ayat dan membiarkannya tinggal di dalam hati kita lebih lama. Kita bisa merasakan nafas yang mengalir sebagai nikmat, bukan sekedar rutinitas biologis saja.
Keheningan juga mengajarkan kita mendengar tanpa menyela, mendengar tanpa niat membalas, mendengar untuk benar-benar memahami diri kita sendiri. Pernah nggak kamu tiba-tiba merasa capek banget, padahal hari itu kamu nggak ngapa-ngapain? Atau kamu merasa gelisah terus tanpa tahu kenapa? Itu bukan karena kamu lemah. Bisa jadi karena jiwamu haus akan keheningan. Coba tanya ke dirimu sendiri, kapan terakhir kali aku duduk diam dan ngobrol dengan Allah? Karena kita terlalu sibuk mengisi hari-hari dengan suara dunia, tapi lupa mengisi jiwa dengan zikir dan tadabbur. Kadang kita sibuk menyemangati diri sendiri, padahal yang kita butuh bukan motivasi, tapi menenangkan hati. Dan itu cuma bisa ditemukan kalau kita berani diam sejenak. Berhenti dari scrolling sosial media. Berhenti dari yang namanya buru-buru, dari overthinking. Berhenti dari yang menyibukkan hati dan pikiran. Hening yang kita maksud bukan cuma nggak bicara, tapi keheningan yang sadar. Kita hadir sepenuhnya dengan pikiran yang nggak kemana-mana. Contohnya kayak duduk sendiri setelah subuh, tanpa adanya gadget, hanya untuk istighfar dan zikir sama Allah. Atau jalan kaki 10 menit misalnya, tanpa musik sama sekali, sambil perhatikan ciptaan Allah di sekitar kita. Atau misalnya yang lain, duduk sebelum tidur, lalu ucapkanlah dalam hati, "Ya Allah, terima kasih untuk hari ini." Keheningan itu bukan antisosial, justru itu bentuk perhatian tertinggi kepada dirimu, kepada hatimu, dan yang pasti kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sering menyendiri di Gua Hira, bahkan sebelum wahyu diturunkan. Itulah salah satu latihan keheningan Rasulullah agar hati kuat mendengar wahyu dari Allah. Nah, coba mulai dari 5 menit sehari, diam yang bernilai ibadah. Diam untuk mendengarkan suara hati, lalu menenangkannya dengan nama Allah. Dan jangan heran, mungkin justru dari momen itu hidupmu mulai berubah. Bukan dengan sesuatu yang besar, tapi dari hening yang jujur dan sederhana. Pernahkah kamu merasa lelah secara batin dan akhirnya menemukan ketenangan setelah duduk sendiri atau zikir sendirian? Coba tulis ceritamu di komentar ya. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain juga. Teman-teman, kalau kita terus hidup dalam kebisingan, hati ini akan kehilangan arah. Maka cobalah pelan-pelan kembali ke hening. Karena mungkin bukan jawaban yang kita butuh, tapi hening yang menenangkan. Hening itu bukan kehilangan suara, tapi menemukan suara yang benar-benar penting. Keheningan itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tenang. Dan seringkali, suara Allah yang paling lembut hanya terdengar oleh hati yang sunyi, hati yang tenang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah simak sampai sini. Di video selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang rasa capek yang datang dari membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kadang bukan karena kurang bersyukur, tapi karena terlalu banyak melihat keluar. Oke, sampai ketemu di Cinta Sunnah kembali, tempat kita pulang ke hati yang tenang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.